resiko dan menganalisis kalau untuk mencegah resiko tersebut terjadi. Nah, makanya hari ini kita belajar DFMA sama FMEA sama DFA. Iya. DFA. Oke, jadi yang pertama studi case seperti biasa ya teman-teman. Selanjutnya ada kita masuk ke sini. Ini super simple, kalian tinggal pilih-pilih doang. Tinggal cek-cek, enggak cek-cek ya. Nah, yang pertama nanti kalian lihat dulu produk kalian itu bentuknya seperti apa. Nah, bisa dilihat di bawah sini. Kira-kira persisinya berapa derajat. Alfa betanya bisa dilihat dari sini. Ya, ini logika aja sih kalau misalnya kita belajar matematika dasar ya. Kalian belajar matematika dasar kan? Belajar. Oke, jadi skip. Nah, selanjutnya kita ada manual handling estimated time second. Nah, di sini kita melihat manual estimated. Nah, kalau yang poin kedua ini kalian berfokus ke proses manual. Jadi kayak mengangkat produk, mengangkat part, mendorong part gitu. Oke? Nah, kemudian nanti bakalan diisi di bagian sini, di bagian sini. Oke? Nah, yang pertama kita ke handling code. Handling code kita baru dari sini. Nah, handling code kalian dapat dari mana? Kalian lihat dari sini. Yang pertama kalian lihat part kalian itu bisa dipegang dengan satu tangan nggak? Bisa. Ya kan belum tahu. Lihat aja nanti. Bisa tapi ya. Mostly bisa. Nah, kemudian dilihat ketebalannya berapa. Setelah dilihat ketebalannya berapa, kalian pilih dari dua ini. Jadi kayak tinggal kayak rebarula, kan kalian tinggal milih per itu kan, berdasarkan tabelnya aja kan. Nah, misal nih dia ketebalannya lebih tebal dari 2 mm. Terus kalian lihat lagi, dia size-nya lebih besar dari 15 mm enggak? Atau size-nya antara 6 sampai 15 mm. Oke, kalian bisa lihat di sini. Kemudian, nah tadi kan kalian udah melihat nih si matematika dasar ini. Nah, di sini kalian melihat apakah produk kalian itu bisa dipegang dengan satu tangan tanpa menggunakan alat apapun. Nah, dilihat dari sini ukurannya tapi versi derajat-derajatnya lah. Misal nih kalau misalnya ban mobil itu kan dia nggak ada sudutnya kan, jadi dia 360 derajat kan. Nah, di sini karena alfa tambah beta, dia kan alfa tambah betanya 360 tambah 360. Jadi makanya di sini 720. Jadi kalian ngambil di sini. Anggaplah ban kalian ketebalannya lebih besar dari 2 mm dengan size yang antara si 6 sampai 15. Jadi kalian milih di sini, dari sini kalian tarik ke sini 3, sama tarik dari sini 1. Oke. Jadi di sini kalian tulisnya 3.1. Oke. Nah, kemudian untuk handling time per second kalian lihat di sini 3. Nah, betul. Jadi kalian tinggal ngambil 2,25 ini ditaruh di sini. 2,25. Oke, sampai sini paham ya? Untuk ke bawahnya itu sama aja, tapi bedanya kalian perlu perhatikan. Nah, kalau misalnya yang ini, kalian baca dari atas. Dari atas ini, saking kecilnya part kalian butuh pinset buat ngambilnya. Contohnya kayak mungkin ada mur atau baut yang terlalu kecil, kalian butuh pinset buat ngangkat. Something kayak gitu. Nah, apa? Nah, kemudian kalau di sini ini sama aja kayak di atas, cuma bedanya di sini kalian butuh 2 tangan untuk mengubah produk kalian. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau ngangkat, dia butuh 2 tangan buat ngangkat. Dan di sini dijelasin kalau misalnya kalian butuh alat buat ngangkatnya. Nah, 11-12 sama kayak ini. Nah, kalau ini dia itu kalian butuh 2 tangan dan alat bantu lain. Apa ya? Aku kalian ngangkat mobil yang beneran mobil. Nah, itu kan berarti dia masuk di bagian sini. Gitu. Jadi perbedaan dari setiap tabel-tabel ini cuma di bagian ukuran dari partnya. Betul, pintar. Nah, terus sekarang di sini di manual insertion ini itu sebenarnya sama aja cara kalian milih-milihnya tadi itu. Bedanya di sini pas assembly.
Jadi ini kan cuma kayak pas mengangkat, mendorong, melempar. Nah sedangkan di sini fokusnya ke pas kalian nge-assembly produknya, gitu. Ya makanya di sini kan kayak nggak ada harus pakai berapa tangan kan. Tapi di sini pertanyaannya adalah partnya itu gampang untuk disambungin atau partnya itu susah untuk disambungin, atau kalian butuh berbagai macam alat supaya partnya bisa tersambung. Oke? Sebenarnya sama aja, kalian tinggal baca aja. Kalau misalnya kalian kesusahan bisa di-translate aja. Soalnya ini beneran apa ya? Artinya tuh literally banget gitu. Sesuai banget, kayak katanya itu nggak susah. Jadi kalau misalnya kalian cari di Google langsung muncul artinya, gampang kok. Oke, jadi udah bisa bedain ya. Yang ini tadi buat mengangkat, ya kan dua-duanya buat part, tapi ini buat mengangkat, ini buat kegiatan manual gitu ya. Kalau yang ini assembly. nah untuk isinya juga ya sama aja kayak yang tadi itu. Ini sama aja. Kemudian kita ke atas dulu kali ya. Nah untuk yang ini bagian sini kalian harus masukin export view. Contoh export view itu kayak gini. Nah contoh export view itu kayak gini. Ini produkku kemarin. Jadi iya jadi pecahan. Bisa di SolidWorks ya. Di SolidWorks ada kok. Jadi bisa muncul nanti. Kemudian nah di sini ini kan nanti kalian isi berdasarkan BOM. Jadi kalau misalnya kalian isi berdasarkan BOM ini kan dia cuma punya 3 part utama kan, sedangkan kalian ada 4 gitu kan. Jadi kalian bisa nambahin aja sendiri. Jadi misal di part besar misal kap mobil, di kap mobil itu ada apa aja, nanti mungkin ada kaca. Nah kacanya itu ada berapa, terus ada spionnya ada berapa, tinggal masukin ke sini. Oke? Katanya itu kan pakai bomnya dulu ya. Nah kalau kita ngomongin sekarang ada part yang nggak ada di bom dulu, itu gimana? Itu ada refinement ntar. Oh, Makanya tinggal aku jelasin dulu. Nanti ada bagian refinement kok. Oke? Pelan-pelan. Nah kemudian, nah di bagian sini kalian kan udah ngasih. Nah ini kan kayak udah masukin kode-kodenya gitu kan. Nah kode kalian nanti di sini tulisin nama si kodenya, namanya, sama partnya. Oke? Oke. Ini gampang kok. Nah, sebelum kita lanjut di sini, kita butuh ke sini. Jadi yang pertama, ini enggak sering gitu. Nah, ini karena kita ngambil punya Bandung, jadi ini UMK dari Jawa Timur. Jawa Barat. Sorry. Tapi nanti kalian ubah ke Jawa Timur ya. Jadi kalian nyari punya Jawa Timur itu setiap kota kabupatennya apa aja. UMK-nya kan? Hah? UMK-nya coba cari juga. UMK itu UMR. Ya UMR-nya berarti kita cari. Iya kayak yang ini. Kan masuk aja di Google biasanya muncul saya jelas. Nah kemudian nanti kalian masukin di sini. Nanti UMR-nya di. Nah untuk masukin ke sini, nah untuk masukin ke sini kalian bisa lihat di sini ada rumusnya. 3 UMK per work hour kali work day kalian 60 kalian 60. Nanti di template-nya ada kok. Jadi bisa lihat langsung. Nah, untuk untuk work hour ini bisa dilihat di sini. Tinggal dikali aja. Obtain from Cindy dari materi yang kemarin. Iya, ngambil dari si pemodelan kemarin, kalian bisa lihat waktunya kan di situ. Oh ya 8 jam itu lah. Nah, tinggal dikali ngambil dari sini terus ya. Tinggal masukin di sini aja. Terus kalau ini, nah ini juga sama sih. Kalau di perumahan kalian juga bisa melihat dari sini. Mana ada hari ini pakai dalam sebulan dia sudah 27 hari gitu. Kalau dalam seminggu kan Senin sampai Jumat, jadi tinggal hitung aja tuh bulan. Tinggal itu aja, Senin sampai Jumat di Satu bulan. Iya. Satu bulan. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, insertion code itu tadi masukin yang di bagian assembly. Nah, ini juga sama. Kemudian kita masuk ke unit operation time. Nah, ini tinggal di tambah-tambah aja.
Jadi kalian tinggal nambahin si handling time per second ditambah insertion time per second. Kemudian extended operation per time ini ya udah tinggal aja unit operation time kali quantity per 60. Nanti rumusnya ada kok di template kalian. Jadi ya, terus yang ini tinggal ya udah ditotalin aja. Nah kemudian unit operation cost ini, nah ini unit operation time ini dikali sama UMK. Kemudian unit material cost ya udah berdasarkan material kalian aja berapa per part tuh. Nah kalian ini misal nih dalam satu part itu biasanya kan kalian paling nyebutnya kap mobil secara keseluruhan, tapi kalian nggak nyebutin misal ada biaya buat ngelemnya, ada buat paku, nah dimasukin di sini. Jadi biaya tambahan head day itu, oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Nah unit part ini ya udah ini juga tinggal tambahin aja dari sini. Unit part cost ini tinggal ditambahin aja dari unit operation, kemudian unit material sama supporting material cost. Nah extended ini udah dikali aja dari unit part cost ini dikali sama quantity. Nah terus kalau item yang ini ya udah kalian tinggal isi berdasarkan si bomnya ya. Nah isi berdasarkan bomnya, jadi si 4 part besar kalian itu. Berarti bukan termasuk yang pas pengembangan produk. Ini masih DFMA produk lama. Oke? Berarti ikut bom yang sama. Iya, bom yang Kuantitinya juga ada. kuantitinya juga gitu. Jadi ini, nah ntar Kak Nala ngejelasin soal DFA refinery-nya. Jadi baik ya. Nah, terus masih di sheet yang sama. Nah ini assembly order. Jadi kalian tinggal kalian assembly-nya mulai dari mana? Mungkin mulai dari misal dari cup. Nah habis kalian nyet-nyetin cupnya dari cup mobilnya, terus kalian pasangin ke bodinya. Jadi kayak gini loh guys. Kayak gini. Jadi ini kan part, kalau di sini kan ini part bagian atas, kemudian part bagian bawah. Nah part bagian bawah ini udah disatuin sama yang ini, nanti ketemu di sini kayak gitu lah. Ngerti nggak sih? Jadi ini cuma skim dari proses kalian itu assembly. Jadi anggaplah kayak flowchart. Ya flowchart kalian assembly tapi harus dibeda-bedain gitu loh. Part atasnya kemudian digabungin sama part bawah. Lagi. Kalau part mobil biasanya kap, body sama roda biasanya kan. Nah, ya udah nanti gimana? Awalnya kalian anggaplah kap mobilnya dulu. Terus ditambahin mur dan teman-temannya, baru bisa dipasangin sama badinya. Nah badinya itu anggaplah di sini badinya, kalian badinya nanti ketemunya di sini, di bagian sini. Ngerti nggak sih penjelasan itu? Yakin dah? Oke. Udah untuk sheet yang ini itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Di Solibor kalau nggak salah punya saya itu katanya cuma 2 Kak, kepala sama bagian badan. Itu ya nggak bisa dipecah gitu. Nggak bisa dipecah kayak yang di explode apa yang di Sama aja lah dua-duanya nggak bisa. Kalau saya langsung bikin kepala sama langsung bikin badan. oh nggak per gitu kan? Enggak. Semuanya kasusnya sama nggak? Yang kemarin itu kan bukannya kemarin itu disuruh untuk kalian jelasin per part kalian. Iya kan? Dari kemarin kan kalian disuruh jelasin part ini. Yang di bagian chunk itu kan juga kalian disuruh gambar sesuai partnya kan? Ya udah pakai itu aja. Jadi nggak harus yang baru banget kalian. Kalau lem itu masuk ke part juga, soalnya kan itu buat kokohnya produk itu pakai lem. Ini yang di gambar sini atau yang di printer tadi? Yang di situ. Kalian disuruh masukin ke sini. Ini kan baut ini dipingin karena dia yang support kan, dia yang support kan. Berarti kalau kita pakai lem berarti yang pink itu lem. Iya. Ada pertanyaan lagi?
Belum ya? Nanti kalau bingung silahkan tanya stafnya masing-masing ya. Kemudian lanjut di DFMA refinement. Sebenarnya ini tinggal kopas aja dari DFMA. Cuma kan yang ini itu ada pengembangan kalian. Jadi misal bedanya itu ada di bagian sini, ready part refinement. Misal yang di sini yang di DFMA. Nah di sini di bagian A itu yang pertama kan ada handle, rubber, bearing. Nah ini di sini kan sama handle, rubber, bearing. Terus di sini juga bearing 2, bearing pilar sama stem. Nah sama kan, berarti kalau yang bagian A itu sama aja, nggak ada yang dikembangin, berarti tinggal kopas saja. Nah kemudian masuk yang B. Di sini kan ada pilar yang pertama, ya. Tapi di sini di B itu mereka kembanginnya nggak ada pilar, berarti nggak usah dimasukin. Kemudian di sini ada tube assembly. Nah yang di FMA yang kemarin yang belum dikembangin itu ada, berarti tinggal dimasukin lagi. Kemudian ada plumber assembly. Nah di sini ada nggak? Ada, berarti tinggal dimasukin. Terus ada stem pressure meter. Di sini nggak ada. Berarti Ada itu kan? bawah itu kak. D5 yang D5 itu. Oh ya ada. Nah tinggal masukin. Terus ada plumber. Nah di sini kan nggak ada tuh. Berarti itu part yang kalian kembangkan. Berarti tinggal dimasukin aja. Gitu. Jadi kalau part yang kalian kembangin itu ada, tinggal dimasukin. Kalau nggak ada, tinggal nggak usah digunain. Ya. Aman kan sampai sini? Terus yang ini item name tinggal ngikut part yang dikembangin aja. Dari yang ini tadi. Dari yang ini tadi. Gitu aja sih. Aman? Lanjut dulu ya. Kemudian di sini ada DFE, yaitu Design for Environmental. Jadi di sini itu desain kalian ditujukan buat agar biar desain kalian itu ramah lingkungan, gitu. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan itu mencari DFE agenda. Nah di sini kan ada fill in the DFE team. Itu kalian tulis masing-masing nama kalian satu kelompok. Iya. Kemudian goalnya apa? Apakah kalian mau membuat produk yang ramah lingkungan atau prosesnya itu juga ramah lingkungan juga, tidak menghasilkan limbah seperti kayak pemotongan akrilik itu kan sisa-sisanya gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau kita pakai itu sama juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi kalau bisa tambahin ya nih minimal 4. Kan ini cuma 2 yang ada, tinggal nambahin 2 terserah. Kemudian di sini ada DFE guidelines. Sini ada DFE guidelines. Nah, DFE guidelines ini digunakan untuk ngisi yang ada di sini. Design for Environment Element. Jadi misal kalian tentuin dulu mau ambil yang mana aja dari ini. Misal kalian mau ambil use recyclable and recycled material. Jadi material kalian itu bisa didaur ulang, ya. Tinggal masukin ke sini aja di kopas. Kemudian alasannya apa, actionnya apa, terus dampak dari lingkungan itu apa, gitu aja.
Jadi tinggal kopas saja. Kalian pilih 4 dari sini, kemudian dimasukin sini, kasih alasannya. Aman kah? Aman. Ya, next kita ke kalian udah pernah dapat FMEA belum? Kenapa lah? FMEA FMM Belum. FMEA belum. belum. Bukan sampai DM. Kalian udah ngomong analisis resiko? Frankie. Nanti kalau gitu tanya Frankie. Nanti turun ke Nah di sini kalian bisa baca sendiri ya. Ini tugas kemarin. Jadi kalian udah ngambil SPC kan? Apa itu kak? Supply chain. Bukan. SPC itu apa? Sistem Iya. produksi and control. Bukan sistem produksi. Syariat. Apa sih enggak? Pokoknya makronya Pak gitu. Iya. Belum. dapat semester berapa sekarang? Semester 3. Itu sih semester 4. Aku izin kamar lagi ya. Kayaknya diganti deh. Iya. Karena ngikut TU. Iya, Enggak ada. enggak. Ekonomi. Tapi manufaktur dan ergonomi. Iya. Perencanaan sistem kerja dan ekonomi. SKI. Nah, ini simpelnya aja ya. Jadi, severity itu berkaitan seberapa parah kegagalan yang terjadi. Occurrence itu berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan. Dan yang terakhir itu detectability berkaitan dengan kemungkinan kegagalan yang dapat terdeteksi. Oke. Jadi, kita dari FMEA aja ya. Jadi, failure mode and effect analysis atau disingkat FMEA itu merupakan satu metode yang teruji dalam meningkatkan daya operasi proses termasuk keseluruhan komponen yang ada di dalamnya seperti manusia, mesin, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam FMEA itu yang ada 3 parameter utama yaitu SOD, severity, occurrence, sama detectability. Nah, nanti si 3 parameter ini bakalan dihitung menjadi RPN atau risk priority number, angka prioritas resiko. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, tadi kan udah jelasin tentang apa itu severity, apa itu occurrence, apa itu detection atau detectability. Nah, Cepet-cepet. oh wow. Oke, kita balik lagi ke yang penjelasan soal itu tadi atau langsung sini aja? Ini aja. Oke, seperti tadi apa? Dampak. Ada lagi ya. Kemungkinan terjadinya kegagalan. Itu salah. Itu occurrence. Seberapa parah kegagalan? Oke, severity itu seberapa parah? Occurrence itu kemungkinan terjadinya. Detectability itu yang kira-kira bisa dideteksi nggak sebelum terjadinya. Oke? Oke. Kita rasain dulu. Oke, lanjut ya. Boleh kak. Oke. Nah, di sini kalian tinggal rankingnya aja, kayak apakah dia severity-nya itu ya nggak parah-parah banget, bahkan nggak ada severity-nya sama sekali. Nanti kalian tinggal skip aja. Kemudian severity itu nanti kalian bisa
apa sih translate sendiri soalnya banyak. Nah kemudian kalau occurrence ini, nah kriteria occurrence kemungkinan terjadi penyebab terjadinya, causes of DFMA. Penyebab terjadinya itu apa aja kira-kira burial. Nah kalau ini ada kira-kira kalian bisa apa ya, kalian bisa ngira-ngira sendiri lah seberapa parahnya nanti. Nah detection ini ya kalian tinggal baca sendiri. Saya ini bener tinggal dibaca aja karena ini FMEA ini kayak apa ya, kalian bisa baca sendiri soalnya literally banget. Iya nggak? Kayak udah lah ya. Kan nanti kalau nanti coba kirim satu jurnalnya aja deh. Nah ini yang pertama komponen dan function. Nah di sini kalian jelasin komponen kalian, jelasin. Di sini kalian tulis komponen kalian sama fungsinya apa. Nah di sini potensi failure-nya apa. Kemudian potensi efek of failure-nya apa. Nanti kemudian severity-nya, ini kalian isi angkanya berapa, dilihat dari situ sini ya. Oke, kan ini ada 1, 2, 3. Oke. Kemudian, nah potensial cause-nya, penyebabnya kira-kira apa. Nanti di occurrence-nya kalian tinggal isi lagi. Pokoknya ngambil dari scoring guideline ini aja contohnya. Oke? Nah, kemudian current control prevention sama current control detection. Nah, kira-kira cara kalian cegahnya sekarang itu kayak gimana? Nah, sedangkan cara untuk kalian deteksinya sekarang kayak gimana? Mungkin kalian masih kayak coba mukul-mukul di lantai atau gimana terserah kalian. Jadi nanti dijelasin di sini, tapi secara singkat aja ya. Kalau bisa nggak usah pakai paragraf panjang lebar, cukup 1-2 kalimat aja. Oke? Oke Kak. Oke. Nanti di sini di decision detectable. Ini detection atau detectable. Nah, nanti kalian tinggal di RPN ini tinggal dikali aja detection S dikali O dikali D. Hasilnya di sini. Oke? Nah, kemudian di sini kalian merekomendasikan action design atau proses yang baru. Yang menurut kalian lebih lebih baik. Kalau bisa ada jurnal yang mendukung ya. Kemudian responsibility and target completion date. Nah ini kalian tulis nama member sama kira-kira dia bisa menyelesaikan pekerjaannya itu kapan? Pekerjaan dalam proses ini ya, proses perbaikan ini. Proses perbaikan dalam FMEA bukan secara keseluruhan proses pengembangan produk kalian. Berarti di FMEA ini nanti kita nentuin kayak orangnya gitu, Pak? Iya, nentuin orangnya. Kemudian action yang diambil, maksudnya cara yang dilakukan itu apa. Nah kemudian nanti kalian gitu yang baru, severity-nya kira-kira berapa setelah kalian melakukan yang baru itu. Dan seterusnya tinggal RPS. Nah contohnya kayak di mana ya guys? Nah ini yang pertama komponen and function, bisa dilihat di sini ya. Ya base-nya digunakan untuk apa gitu-gitu. Nah selanjutnya nah nih kalian bisa lihat ya, ini komponen function, kemudian potential failure, the base probe. Katanya itu komponennya itu berdasarkan yang kita kembangin aja atau yang dikembangkan aja. oh berarti nggak pakai bom kayak tadi ya, Kak? Kan tadi pakai yang gede. Oh iya. Aku nggak ngantuk. Siap. Oke. Nah kemudian Gitu. nah ini potensial kenapa tadi kenapa failure-nya terjadi, kira-kira yang terjadi di base-nya apa, yaitu base-nya itu bisa patah, bisa hancur. Nah kemudian efeknya nanti seperti apa,
ya udah base-nya nggak bisa digunain dong. Kalau base-nya nggak bisa digunain, kemungkinan besar ya yang ke atas kan biasanya tuh paling bawah standarnya gitu kan. Fondasinya itu. Nah kalau fondasinya rusak ya udah bagian atasnya ya susah untuk digunakan juga kan. Nah makanya di sini nilainya sampai 8 itu lumayan high saver ya. Nah penyebabnya kira-kira apa? Produk error. Salah produksi ini jadi salah pas proses produksi. Tapi kalau misalnya oh ya kalian bisa pilih sini antara produk error jadi pas permasalahannya tadi pas manufakturnya atau human error. Jadi pas langsung proses manufaktur yang mana-mana aja, tapi pas manusianya yang salah gunain makanya rusak. Oke? Nah, proses kontrolnya contohnya kayak gini. Dia itu cuma ya udah dicek secara standar aja. Kayak paling dicek ini masih aman gak ya? Kira-kira contohnya kayak kalau misal ban kalian gembos ya tinggal tekan-tekan doang kan. Kalian gimana periksa satu keseluruhan bannya kira-kira ada yang bocor gak ya? Paling cuma ditekan-tekan doang. Nah, itu current control mereka, prevention mereka itu apa? Nah, kemudian current control detection ya udah. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa sih, tinggal di strip. Nah itu nggak harus ada current control detection. Kalau misalnya current prevention pasti rata-rata kalian punya nggak sih? Iya. Nah kalau misalnya detection mungkin nggak kedeteksi jadi iya, nggak bisa. paling cuma dicegah aja. Tapi Kalau misal nggak ada berarti nggak apa-apa nggak ya? nggak apa-apa. Tapi jangan semua nggak ada. Oh ya. Siap-siap. Pasti setidaknya satu atau dua ada ya. Langsung sebagai ngomong detectionnya. Nah kalau yang RPM kayak yang bilang tadi tinggal dikalikan aja untuk severity, occurrence sama detectable-nya. Jadi, nah ini kan nilainya cukup tinggi ya. Contohnya kayak di di sini. Nanti kalian tolong cari di internet ya karena kayaknya di guideline-nya nggak ada. Nah contohnya ini standarnya kayak gini. Jadi level resikonya tinggi itu 500 sampai 1000, rendah itu 1 sampai 250, sedang itu 251 sampai 500. Nah, contohnya ini kan rata-rata di atas 250 ya. Jadi masih di bagian tahap sedang. Belum masuk di tahap yang tinggi. Nah, tapi kan ini ada 400-an. Jadi itu tinggi. Kurang tinggi bu, 400. belum tinggi ya. Tinggi itu dari 500-an ya, teman-teman. 501 sampai 1000. Oke. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian perbaikannya tadi. Nah, contohnya ini rekomendasi action atau desain proses yang kalian mau terapkan untuk perbaikannya. Contohnya sini mengkalkulasi maksimum pressure. Jadi kalau misalnya ini kan kita balik lagi ke espresso ya. Kira-kira si produknya ini bisa nahan berapa newton gitu loh tekanannya. Jadi kalau bisa tidak melebihi sekian newton. Nah, kemudian responsibility and target completion date. Nah, tinggal kalian tulis saja member A misal di sini Oke, mungkin bisa di sini Avan 8 tanggal 8 tanggal salah. Kok tanggal 8 sih? Misal nih di sini Avan. Nah, terakhir completion date-nya atau dia menyelesaikannya itu kira-kira tanggal 24 Agustus. Kemudian Uci dia bisa menyelesaikannya juga yang sama, tapi dia untuk proses yang berbeda. Oke? Nah, nanti anggaplah kalian kan seminggu dari sekarang ya ngumpulnya. Anggaplah H-2. H-2 itu jadi batas terakhir kalian. Nah, di H-2 itu misal di hari apa? Selasa. Nah, misal di hari Selasa itu apakah dia sudah dilakukan sebelum ke asisten itu apakah sudah dilakukan atau belum, tinggal di sini. Dan diharapkan udah selesai ya pas sudah ketemu asisten. Jadi dalam posisi FMEA kalian udah selesai. Nah, nanti kalian tinggal ngecek lagi gitu loh dari seperti occurrence sama detectable-nya itu berapa. Tinggal kalian aja diusahakan berkurang ya teman-teman. Jangan. Nah, ini kan bisa dilihat ya dari 200-an sekarang tinggal kayak 12, 36. Ini kan jauh di bawah 250 ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Belum. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa ke aspeknya masing-masing. Nah
design. Nah nanti di sini kalian jelasin ya final design kalian itu seperti apa, dianalisis lagi. Kalau kayak yang kemarin nggak apa-apa. Oh, oke. Kalian kemarin itu udah jelasin kayak yang baru ini nanti pengennya seperti apa. Enggak. Gak apa-apa masukin aja terus itu final design. Oke? Sisanya ya udah contribution kayak biasa.